Dokter Tifa tidak takut-takutnya, teman-teman. Selesai sidang kedua, Dokter Tifa kembali memberikan skakmat kepada Jokowi. Yuk kita simak video berikut. Karena mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Error in persona. Karena ini berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terkait dengan locus dan tempus delicti yang sangat aneh dan janggal. Karena locus dan tempus delicti itu berpindah-pindah dari sejak kami pertama kali diperiksa sebagai saksi tanggal 11 Mei 2025. Pada waktu itu yang dilaporkan sebagai locus dan tempus delicti adalah sebuah peristiwa tanggal 22 Januari 2025, di mana kami sama sekali atau saya sama sekali tidak berada pada locus dan tempus yang dimaksud. Lalu kemudian laporan polisi itu diubah secara locus dan tempus deliktinya menjadi di daerah Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Lalu pada surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum ternyata locus dan tempus berubah lagi, yaitu di antara bulan Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Padahal laporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo itu tertanggal 30 April 2025. Jadi ini jelas salah ya secara persona dan salah secara objekto. Karena mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Dia melaporkan tanggal 30 April 2025 atas peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2025. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman ya, yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini ya. Pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh advokat saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Karena secara fakta, saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar, maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog, di mana kita semua sampai dengan 11 tahun kita menanti sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut, sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek ya. Kemudian yang kedua adalah error in persona. Karena ini berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terkait dengan locus dan tempus delicti yang sangat aneh dan janggal. Karena locus dan tempus delicti itu berpindah-pindah dari sejak kami pertama kali diperiksa sebagai saksi tanggal 11 Mei 2025. Pada waktu itu yang dilaporkan sebagai locus dan tempus delicti adalah sebuah peristiwa tanggal 22 Januari 2025, di mana kami sama sekali atau saya sama sekali tidak berada pada locus dan tempus yang dimaksud. Lalu kemudian laporan polisi itu diubah secara locus dan tempus deliktinya menjadi di daerah Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Lalu pada surat dakwaan
yang disampaikan oleh penuntut umum ternyata lokus dan tempus berubah lagi, yaitu di antara bulan Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Padahal laporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo itu tertanggal 30 April 2025. Jadi ini jelas salah ya secara persona dan salah secara objekto, karena mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Dia melaporkan tanggal 30 April 2025 atas peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2025. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dan berikutnya lagi adalah kesalahan atau error in objecto adalah mendakwa sebuah produk-produk jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers yang jelas ya. Jadi ada 5 unggahan dari 28 unggahan yang dijadikan sebagai barang bukti. Itu sendiri sebetulnya sudah error in objecto, karena 28 barang bukti itu dibebankan semua kepada saya. Sedangkan dari 28 barang bukti itu hanya ada 5 unggahan yang berkaitan dengan saya. Nah, sementara dari 5 objek tersebut itu sebetulnya adalah produk jurnalistik. Yang utama adalah sebuah siaran di media ya, yang berlangsung di gedung MNC ya, itu dilaporkan sebagai di mana saya melakukan perbuatan yang didakwa dengan pasal 32-35. Padahal itu adalah sebuah produk jurnalistik. Artinya, kalau seorang narasumber seperti Anda, seperti saya, didakwa melakukan pidana atas keterangan yang saya lakukan, maka tentu saja media tersebut, hostnya yang memberikan pertanyaan kepada saya pun juga harus turut didakwa secara pidana. Tetapi undang-undang pers tidak menyatakan demikian. Sebab sebuah produk jurnalistik yang berisikan talk show ya atau sebuah tanya jawab itu dilindungi oleh undang-undang pers. Apabila host dan narasumber melakukan sebuah kesalahan, slip of the tongue atau kesalahan pada waktu itu, maka undang-undang pers itu memberikan fasilitas dalam bentuk hak jawab, dalam bentuk sebuah mediasi di dalam koridor Dewan Pers ya. Jadi ini tidak bisa langsung dibawa kepada pidana. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai chilling effect, membuat semua orang takut untuk bicara. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana Dr. Tifa menjalani sidang pertama dan sidang keduanya teman-teman hari ini, dan ini sangat menarik sekali ya. Jadi sidangnya ini cukup cepat teman-teman ya, 1 minggu 1 kali. Menurut saya ini sangat menarik untuk diperhatikan bagaimana perilaku, bagaimana jalannya persidangan Dr. Tifa. Ini sangat menarik teman-teman ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Namun ya sidang di awal-awal ini ya hanya membacakan dakwaan, bahkan konsep-konsep hukumnya. Ya, kita suatu saat akan melihat bagaimana pembuktian ini yang makin keren teman-teman. Bagaimana Jokowi nanti bakal mungkin dipanggil ya dan membawa ijazah-ijazahnya dan akan dibeberkan di dalam persidangan. Nah, ini yang paling seru teman-teman. Namun kalau kita melihat memang Roy Suryo ya ini belum menjalankan persidangan teman-teman, karena Roy Suryo masih baru saja menyelesaikan pra-peradilan tentang penangkapan dirinya ya beberapa waktu yang lalu, dan Roy Suryo memenangkan pra-peradilan tersebut teman-teman ya. Walaupun status tersangkanya masih melekat ya, namun Roy Suryo menang ketika pihak kepolisian ya menangkapnya di kediamannya. Itu hakim mengatakan tidak sah dan sebagainya ya. Dan ini menarik teman-teman, sebab bagaimana perjalanan kasus ijazah Pak Jokowi ini kan ya cukup panjang sekali ya, bertahun-tahun teman-teman. Akhirnya menemukan titik ya di ujung seperti ini semakin menarik. Masyarakat teredukasi dan sebagainya ya kan, supaya masyarakat tidak terbelah lagi. Supaya ini selesai lah, clear ya kan. Saya yakin bahwa menjelang 2029 ini pasti Pak Jokowi memang terganggu dengan persoalan ijazah ini teman-teman. Sebab beliau kalau kita melihat saat ini sedang beragenda keliling Indonesia ya, bertemu dengan kader-kader PSI, dan apalagi ingin membesarkan PSI teman-teman. Tentu kasus ijazah ini sangat mengganggu beliau ya kan. Dan apalagi beliau sudah bukan kader PD Perjuangan ya kan. Bagaimana serangan demi serangan yang diberikan Dr. Tifa dan Roy Suryo kepada Jokowi ini nggak main-main.
Bahkan kalau kita melihat Dr. Tifa dan Roy ini teman-teman ya sangat tak ada takut-takutnya. Apakah ini karma PD Perjuangan? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.